sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam berbagai macam keadaan, waktu, tempat dan zaman yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita pada bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu subuh. Artinya waktu subuh merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik li ummati bi bukuliha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh, di waktu pagi. Dan waktu ini merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baiknya kalau memang kita menghabiskan waktu pagi kita untuk berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk beriktikaf di masjid, dan semua ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jikalau bukan karena rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kesehatan bagi kita yang Allah sertakan kepada kita, maka mustahil itu semua akan terjadi. Oleh sebab itu, merasa betapa banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka sepatut-patutnya lah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga syukur yang kita ucapkan tidak hanya sekedar berasal dari lisan kita, melainkan dari hati kita, sehingga perbuatan yang syukur, yang benar-benar orang-orang yang merasa bersyukur kepada Allah, dia menyadari betapa besar nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada dia, maka dia tidak akan menyepelekan, tidak akan menyampingkan, tidak akan menyalahgunakan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dan menurut para ulama, ini merupakan salah satu indikator penting bagi seorang hamba yang mengatakan dirinya bersyukur kepada Allah. Jikalau memang kita merasa bahwa diri kita adalah orang yang bersyukur kepada Allah, maka di dalam hati kita akan timbul perasaan sayang jikalau nikmat ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, jikalau waktu ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangannya lah kita bisa mengenal bulan Ramadan, yang berkat perjuangannya lah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka durhaka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikalau kita lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat, hari yang memang kita amat sangat dianjurkan untuk memperbanyak selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita telah ketahui bersama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang paling banyak namanya. Di antara sekian banyak nama bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Syam. Karena pada bulan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Kemudian bulan Ramadan pun disebut sebagai Syahrul Quran. Karena pada bulan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama. Dan kemudian bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala hendak mendidik kita. Salah satu contoh kecil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai bahan pendidikan ialah kita diajarkan untuk menahan lapar dan haus. Untuk apa? Menumbuhkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang mungkin kelaparan, agar timbul perasaan ketika kita melihat saudara kita yang sedang susah, sedang haus, timbul rasa ingin kita untuk membantu kepada saudara kita. Dan tidak hanya itu,
Bulan Ramadan kita diajarkan untuk menahan lapar dan haus agar kita menyadari bahwa jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam perut kita, agar kita menyadari bahwa mati dalam keadaan kelaparan jauh lebih mulia ketimbang kenyang dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram di sini baik zatnya yang haram yang memang diharamkan oleh syariat, seperti misalkan makanan-makanan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minuman-minuman yang memang diharamkan oleh Allah, ataupun sesuatu yang haram karena sebabnya. Boleh jadi sesuatu itu halal, namun kita mendapatkannya dengan sesuatu yang haram, maka hal itu pun dihukumi haram dalam syariat Islam. Dan kita diajarkan jangan sampai rela perut dilapar, rela tenggorokan kering, yang penting tidak basah dengan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bih. Barang siapa setiap daging yang tumbuh pada diri setiap orang, kullu jasadin nabata min suhtin, dari sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah, fannaru awla bih, maka neraka lebih pantas baginya. Orang yang menurut para ulama salah satu hal yang membuat kita susah untuk beribadah, susah untuk mendekatkan diri kepada Allah, salah satu di antaranya boleh jadi apa yang kita makan termasuk barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Ramadan mengajarkan kita jangan sampai bukan menjadi hal yang haram, apalagi hal yang haram ini masuk ke dalam perut keluarga kita, masuk ke dalam perut anak dan istri kita. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Semoga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi semuanya halal dan thayyibah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun yang kedua, pembelajaran yang kedua, salah satu dari contoh sekian banyak pembelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita pada bulan Ramadan, ialah kita diajarkan untuk menjaga mulut. Karena kita tahu bahwa mulut merupakan sesuatu hal yang berbahaya. Betapa banyak pertikaian, betapa banyak permusuhan, betapa banyak bahkan pertumpahan darah yang diakibatkan karena mulut. Bahkan orang kampung Arab sering berkata, karena mulut kepala berbalik. Yang tentu kita semua mengerti betapa banyak keburukan yang diakibatkan oleh mulut. Tapi tanpa kita sadari, walaupun kita tahu dampak buruk daripada bahayanya mulut, tanpa kita sadari kadang-kadang mulut kita dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja mengeluarkan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah pada bulan Ramadan ini kita diajarkan tinggalkan ghibah, tinggalkan namimah, tinggalkan perkataan-perkataan yang keji, tinggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang mungkin dapat membahayakan saudara kita ataupun yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan menjaga mulut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang percaya yakin adanya Allah, barang siapa yang percaya dan yakin bahwa suatu saat akan ada datangnya hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Bahkan Nabi SAW mengingat antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, yang mana ini merupakan pokok daripada keimanan kita yang wajib kita imani. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kedua ini dengan menjaga mulut. Kalau kita tidak mampu berkata yang baik, maka lebih baik diam. Ada sesuatu yang kurang enak di hati, tidak ada kepada kita, simpan baik-baik, buang. Kalau bisa kita lupakan, jangan sampai keluar daripada mulut kita keburukan-keburukan saudara kita yang mungkin kita tahu
Tapi kalau biasa kadang kita merasa jengkel, tidak suka kepada si fulan bin fulan, akhirnya kita ceritakan semua sesuatu hal yang kita tidak sukai dari dia, kita beberkan kepada orang. Jadi dia merupakan perbuatan yang amat dilarang dalam agama Islam. Dan pada bulan Ramadan kita dididik untuk tidak menceritakan, tidak membongkar, tidak mengatakan hal-hal yang buruk, apalagi sesuatu yang dapat membahayakan diri kita dan membahayakan saudara kita. Adapun nama lain selain bulan Tarbiyah, bulan Ramadan juga disebutkan sebagai Syahrul Maghfirah, bulan tempat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan tempat kita memohon ampunan dari Allah, yang mana tidak ada seorang pun dari kita, siapa mungkin dari kita yang bisa menghitung berapa banyak dosa-dosa kita, berapa banyak kesalahan-kesalahan kita, berapa banyak kelalaian-kelalaian kita yang telah kita lakukan selama ini, dan di mana kita mengharapkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan pada bulan Ramadan. Sedang bulan Ramadan mungkin kita masih malas memohon ampun kepada Allah, lantas bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Kalau bulan Ramadan kita tidak senantiasa melafazkan, mengingatkan diri kita untuk memohon ampun kepada Allah, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, dan saat di Ramadan, seralam taqaddama min dhanbi, barang siapa yang berbahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah ampunkan dosanya. Maka Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap semata-mata anugerah Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Sungguh amat luar biasa bentangan keridhaan, bentangan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada kita, yang banyak kita dengar bahawa setiap kali datang bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mengunci serapat-rapatnya pintu neraka dan membuka selebar-lebarnya pintu syurga, yang menggambarkan apa? Betapa besar rahmat dan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita bagi orang-orang yang betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ingat kembali bahawa ada 4 golongan orang-orang yang terancam tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. 4 golongan ini perlu kita perhatikan baik-baik. Mungkin barangkali ada di antara kita, atau mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, yang apabila ada 4 macam ini kepada mereka, maka kasih tahu. Jangan sampai ada di antara akaran-akaran kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang tertolak dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa-siapa gerangan orang-orang yang tertolak dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama ialah syaribul khamr, orang yang terbiasa minum mabuk. Orang yang terbiasa minum minuman yang haram, ketika mereka masuk kepada bulan Ramadan, sekalipun dia solat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia membaca Al-Quran, tapi kerana dia punya kebiasaan terbiasa minum mabuk, terbiasa minum haram, dia bilang, oh nanti habis buka ni kita ya, nanti kita ketemu di tempat biasa, tapi habis buka, karena bulan Ramadan ini boleh, kita harus puasa dulu. Habis buka, nanti kita ada sahur, kita pulang ke rumah masing-masing, bayarlah. Orang-orang semacam ini, mereka adalah orang-orang yang tercegah daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mungkin ada di antara kita, saudara kita, anak keluarga kita, maka kasih tahu, jangan sampai cegah mereka. Dan itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Ketika kita melihat sesuatu hal yang mungkar terjadi di depan kita, terjadi di antara keluarga kita, maka kita diperintahkan untuk mencegahnya. Seminimal-minimalnya dalam hati kita mengutuk perbuatan mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tercegah daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, al-uquq lil walidain. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua, na'udzubillah wal iyad billah min dzalik.
Jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang termasuk daripada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sekalipun mungkin ada anak yang tidak sependapat dengan orang tuanya, maka anak ini harus mengalah. Sekalipun ada anak yang profesor, dia lulusan S3, lulusan S4, profesor, doktor, guru besar, sementara mohon maaf mungkin orang tuanya tidak lulus SD. Akan tetapi ingat, keprofesoran, ke S3-an, ke doktorat tidak ada gunanya di hadapan orang tua. Tidak lantas membuat seorang anak itu merasa lebih hebat daripada orang tuanya. Tidak lantas membuat seorang anak itu bisa menyalahkan orang tuanya. Yang sekalipun orang tuanya salah, dikasih tahu dengan perkataan yang lembut, dikasih tahu dengan perkataan yang baik, dikasih tahu dengan perkataan yang santun. Jangan sampai mentang-mentang anaknya profesor, anaknya kaya, sehingga dia menyakiti hati kedua orang tuanya. Dan golongan orang-orang seperti ini termasuk menurut pendapat ulama, mereka adalah orang-orang yang tertolak daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang tertolak dari ampunan Allah, al-ghafirur rahim. Ialah orang yang memutuskan tali persaudaraan sesama muslim. Perlu kita ingat bahawa Rahim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Rahim, "Wahai Rahim, maukah engkau memberikan nama salah satu daripada namaku?" Maka Allah dalam hadis ini menceritakan bahawa Allah sendiri yang memberikan nama Rahim itu kepada kita. Dalam kandungannya kepada kita semua, agar kita ingat bahawa ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita memutus tali silaturahmi. Sekalipun kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita, kita tetap wajib untuk menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Sekalipun mereka tidak suka kepada kita, datang minta maaf, tanya kepada mereka apa yang mereka tidak sukai. Boleh jadi mungkin kita punya salah, boleh jadi mungkin ada sesuatu hal yang tidak mereka sukai dari kita, maka kita datangi kepada mereka, kita mohon maaf, sambung tali silaturahmi. Sekalipun mereka mengusir, sekalipun mereka marah, sekalipun mereka mengancam kita, tetap kewajiban kita sebagai seorang muslim yang baik, yang taat, yang mengharapkan ampunan dari Allah, yang mengharapkan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, maka berusaha sambung tali silaturahmi kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, aqarib kita, sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak suka sama kita, yang memusuhi kita. Kemudian termasuk pada golongan yang keempat, orang yang tertolak daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang pendendam. Orang yang suka mungkin kesalahan orang, orang yang gara-gara masalah sepele, mungkin gara-gara sesuatu hal sehingga membuat dia menyimpan amarah, membuat dia menyimpan dendam. Ini termasuk orang-orang yang tertolak daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan semoga keempat sifat ini tidak ada pada kita. Mudah-mudahan pun jikalaupun ada, kita minta kepada Allah berkat keberkahan bulan Ramadan, berkat keberkahan hari Jumat, berkat perkumpulan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan semua sifat buruk, keempat sifat buruk itu dalam hati kita. Allah murnikan hati kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, diberikan ketakwaan, diberikan ketambahan iman, sehingga ketika kita keluar dari bulan-bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi orang yang Aidil Fitri, kembali suci sebagaimana orang yang baru terlahir dari kandungan ibunya. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.